Baim Wong kembali menjadi sorotan publik setelah Paula Verhoeven mengungkapkan perubahan sikap anak-anaknya. Paula Verhoeven pun merasa sedih lantaran Keanu dan Kenzo terlihat sangat takut bertemu dengan dirinya. Dalam video yang dibagikan ke laman Instagram, Kenzo terang-terangan mengusir Paula Verhoeven karena takut akan dimarahi oleh sang ayah Baim Wong. Ia diduga membatasi interaksi anak-anak mereka, Keanu dan Kenzo, dengan sang ibu. Sikap aktor Baim Wong terhadap istrinya yang tengah dalam proses penceraian, Paula Verhoeven menuai kritik dari publik. Bahkan, Paula Verhoeven juga diketahui sempat mencurahkan isi hatinya terkait dengan perubahan sikap kedua anak laki-lakinya itu, yaitu Keanu dan Kenzo. Tak ayal, sosok Baim Wong pun sontak menjadi netizen sebagai dalang dibalik perubahan sikap kedua anak laki-lakinya terhadap sang ibu, yaitu Paula Verhoeven. Keanu yang berusia 6 tahun dan Kenzo yang masih berusia 4 tahun tampak menunjukkan sikap yang berbeda terhadap dirinya. Bahkan, anak bungsunya Kenzo menangis dan memintanya untuk segera pulang karena takut dimarahi oleh sang ayah. Banyak warganet yang menyuarakan kekecewaan mereka atas dugaan pembatasan pertemuan antara Paula dan anak-anaknya, dan mengkhawatirkan jika Keanu dan Kenzo rentan mengalami trauma buntut perceraian kedua orang tuanya. Meski banyaknya seruan boikot terhadap kegiatan keartisannya, namun Baim Wong terlihat tetap asyik. Dia terlihat masih menikmati Sabtu malam dengan menyaksikan pertandingan basket bersama putra sulungnya. So, gimana menurut kalian? Komen. Mama jangan di sini, nanti dimarahin papa nanti marahin mama, ucap seorang anak sama ibunya. Entah apa yang dialami anak tersebut, entah apa doktrin-doktrin yang sudah dimasukkan sama anak tersebut, sampai anak tersebut bisa ngomong kayak gitu. Terus anaknya tuh bukan terlihat benci sama ibunya, bukan terlihat gak mau ketemu sama ibunya, tapi terlihat sedang melindungi ibunya. Bahkan ada video di mana Paula tuh lagi sholat, terus ada percakapan anak-anaknya di mana dia bilang kita harus jagain mama. Aduh, itu hati aku tuh benar-benar terenyuh gitu dengarnya. Pasti sudah banyak yang tahu kalau sekarang tuh Paula terkendala ya buat ketemu sama anak-anaknya, bebas ketemu sama anak-anaknya. Seorang ibu yang biasa mengurus anak-anaknya hampir 24 jam bersama, tiba-tiba kehilangan akses kebebasan untuk bertemu dengan anaknya tuh pasti sangat amat sulit. Sebagai seorang ibu, aku juga walaupun gak ngalamin hal-hal kayak gitu, misalnya anak lagi dibawa sama papanya jalan-jalan ya tanpa aku, atau dibawa sama nenek-neneknya jalan-jalan, aku tuh kadang suka merasa kehilangan. Apalagi ini ya, sedang dalam permasalahan seperti itu, terus gak bisa ketemu anak, yang biasanya anak tuh kadang bisa jadi obat buat kita ya. Terus kita kehilangan itu, dimana momen-momen kebersamaan yang sudah terjalin begitu lama dan hampir selalu bersama, mengurusi hampir 24 jam, tiba-tiba gak ada tuh berat loh. Dan anak tuh gak bakalan sepenuhnya dapat kasih sayang dari kedua orang tuanya lagi, gak sama gitu ya. Apalagi kalau pisahnya tuh seperti ini. Please banget buat orang tua, entah itu mau yang jadi bapaknya atau ibunya, jangan pernah jadiin anak itu sebagai sudah pasti akan kehilangan. Kalau kalian misalnya gak bisa jadi pasangan yang baik dan memutuskan berpisah, setidaknya jadilah orang tua yang baik untuk anak-anak kalian. Semoga hati-hati yang keras itu bisa dilembutkan, semoga bisa segera berdamai dengan keadaan, dan semoga anak-anak selalu jadi yang diutamakan sekarang kalau memang tidak bisa bersama lagi. Semoga anak-anak tidak menjadi doa yang terbaik buat semuanya. Nih ya, paham kagak nih? Gua tuh habis lihat postingannya Paula, gregetan banget gua dah. Masa Paula nengokin anaknya malah ditangisin sama anaknya, kenapa? Karena katanya mama jangan di sini, karena kalau mama di sini dimarahin sama papa. Entah papa marah. Ya anaknya nggak mau kalau mamanya itu dimarahin sama papahnya. Dia emang kadang-kadang orang dewasa, kenapa sih ego banget deh? Udah tahu anaknya masih kecil, kenapa pakai dipisahin sama ibunya? Kenapa pakai nggak dibolehin ketemu sama ibunya? Kenapa sih? Geregetan gue. Itu anak kecil punya hak buat sama ibunya. Ya kan yang kalian berdua. Ya kadang-kadang perpisahan rumah tangga ini emang banyak egonya nih. Orang dewasa emang. Udah aja yang namanya kan kalian yang mau pisah nih misalnya ya, ada masalah sama istri ataupun sama suaminya, bodo amat gitu. Anak tetap harus dapat hak ke ibunya, ke bapaknya, apalagi ke ibunya. Paham kagak sih? Ibunya kali pakai dipisah-pisahin gitu lagian ya. Dia anak di rumah juga sama mbak. Iya kan? Sama mbak, mendingan sama ibunya udah paling bener. Kenapa sih? Heran banget gue pakai dipisah-pisahin, kan kesian anaknya. Anak juga kalau boleh milih dia maunya sama ibunya. Gimana ya, orang masih kecil begitu pakai dipisahin, gregetan banget gue udah jadinya.
Heran banget gue, kenapa coba? Kenapa pakai dipisah-pisahin kayak gitu? Lu kan berdua ya, meskipun memutuskan buat berpisah, tetap aja lu harus baik-baik karena lu harus co-parenting, paham gak? Co-parenting. Makanya mau tinggal bilang aja, sini duduk, Neng, Bang. Nih gue kayaknya nggak bisa lagi sama lu karena lu tuh gitu. Udah, anak tetap aja biarin, kasihan ya. Udahlah, lu berdua mau pisah nih, anak pakai dibawa-bawa. Udah aja, lo harus pada berbesar hati. Ya udah, ntar kalau nih si anak ini mau main sama kamu boleh ya, atau sama kamu juga nggak apa-apa kok. Udah, yang penting gue udah nggak bisa lagi sama lo, udah titik. Ya lagian masalah dibikin masalah kecil dibikin gede jadi gede. Tapi kalau masalah gede dibikin kecil jadi kecil. Ini mah masalahnya gue aja sebagai manusia, emang ribet banget emang manusia, ya Allah. Kesian kan anak, heran gue, bisa nggak sih ya kalau bisa jangan bawa-bawa anak, kesianan anaknya, paham kagak sih lu pada? Elah, pakai dipisah-pisahin sama ibunya, apalagi yang balita pisahin, lu bayang nggak? Jangan kayak begitu, heran gue. Hai Re, apapun yang terjadi dengan hubungan orang tua, mau berpisah, bercerai, anak-anak jangan ikut merasakan kayak kekurangan kasih sayang gitu. Harus sama-sama support untuk kebahagiaan anak-anak ya. Jadi aku tuh lihat postingannya Paula, mantan istrinya Mbak Im Wong, itu mungkin saking dia nggak tahannya gitu ya, saking mungkin sudah sakit, dia tuh di situ tuh menulis panjang. Juga memposting foto-foto dan video-video dengan anak-anaknya. Kalau sekarang ini anak-anaknya Mbak Im Wong sama Paula itu, kalau ada Paula, kalau dideketin Paula itu seperti ketakutan gitu loh. Nah, ada apa? Padahal tadinya itu mereka begitu dekat gitu. Paula membagikan bagaimana kedekatan anak-anaknya, terus kemudian mereka berebut untuk bisa dekat sama ibunya, tapi sekarang itu mereka seperti ketakutan. Kenapa sih anak-anak harus dibikin seperti itu? Kan nggak mungkin toh, dari yang tadinya deket banget kemudian sekarang itu ketakutan kalau dideketin Paula. Kasihan banget gitu loh. Bahkan kalau nggak salah nih ya, aku juga koreksi kalau salah, itu sampai nyebut nggak mau deket sama mama atau gimana, takut nanti dimarahin sama papa, atau mamanya dimarahin papa, atau apalah, aku nggak ngerti lah kenapa gitu loh ya. Banyak contoh yang berpisah tapi tetap baik-baik aja untuk anak-anaknya. Ada Gisel sama Gading Martin, apapun kesalahan dari kedua belah pihak, itu anak-anak jangan dilibatkan. Kasihan banget gitu loh. Anak-anak yang nggak ngerti apa-apa harusnya, apalagi masih kecil-kecil, harusnya mendapatkan kasih sayang yang utuh dari papa mamanya, tapi malah dibikin seperti ini, pisah, mau bercerai gitu. Itu urusan orang dewasa, apalagi anak-anak masih kecil-kecil. Nanti juga pada waktunya anak-anak akan tahu, tapi anak-anak gak berhak loh untuk merasakan anggaplah permusuhan atau ketidakharmonisan papa mamanya. Itu anak-anak gak berhak seperti itu. Bahkan sebagai orang tua, kita harus turunkan ego kita, bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak merasakan akibat dari, walaupun papa mamanya pisah, tapi ya tetap untuk anak-anak itu ya harus kompak. Misal dianggap oleh Mbak Im Paula yang salah, mungkin sebagai istri ya dianggap dia salah dan tidak sempurna, tapi sebagai seorang ibu yang nggak bisa dicampur adukkan gitu loh.